Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yapiruna anil ulama fayabtaliyahumullahu salah subaliyatin yarfa'ullahu barokatan fi kasbihim yusallitullaha sultanan dolima wa yamutuna bi ghairi iman. Apakah artinya? Suatu saat nanti, suatu zaman bakal datang, yaitu pada zaman itu umat manusia menjauhi para ulama, enggan mengaji, enggan pergi ke masjid, enggan belajar agama. Maka apakah akibatnya kalau umat manusia sudah seperti itu? Maka bakal ditimpa 3 musibah. Apakah musibah yang akan menimpanya? Yang pertama yaitu yarfa'ullahu barokatan fi kasbihim. Apakah maksudnya? Kalau umat manusia sudah menjauhi para ulama, umat Islam sudah menjauhi para ulama, tidak mau mengaji, tidak mau belajar ilmu, maka dia akan dicabut keberkahan kasab atau rezeki. Berusaha mendapat rezeki yang banyak, mendapat rezeki baik sedikit atau banyak tadi, tapi tidak menimbulkan ketentraman dalam hubungan, malah dapat menimbulkan malapetaka, menimbulkan perselisihan, bahkan menimbulkan bencana. Maka kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah, maka kita dekatilah para ulama, kita belajar agama, menuntut ilmu agama. Karena kehidupan kita ini perlu agama, perlu syariat, perlu memahami ajaran-ajaran Islam. Dalam kehidupan kita dari mulai bangun sampai tidur kembali, tidak lepas dari syariat Islam. Kita sebagai umat Islam, maka kita harus menjalankan syariat Islam. Tapi tadi dikatakan apabila umat Islam atau umat manusia sudah menjauhi para ulama, sudah menjauhi para kiai, para ustadz, maka akibatnya bakal dicabut keberkahan dari kasab atau usaha atau dari rezeki. Yang kedua, disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya kalau kita sudah menjauhi para ulama, kita sudah menjauhi para kiai, kita sudah menjauhi para ustadz, maka akan ditimpa yaitu musibah, bakal diberi pemimpin yang baik. Dalam hadis disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap jiwa, setiap orang itu adalah pemimpin. Minimal memimpin diri sendiri. Mau diarahkan kemana jiwa kita, tergantung kita yang memimpinnya. Mau diarah ke arah yang benar, mau diarah kepada jalan yang salah, mau kepada taat kepada Allah, mau ingkar kepada Allah, mau mensyukuri nikmat, mau mengkufuri nikmat, itu tergantung kita. Maka kita sendiri yang memimpin diri sendiri. Baik itu pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga sebagai suami, atau pemimpin birokrasi dan lain sebagainya. Kalau pemimpin rumah tangga umpamanya suami, bagaimana memimpin keluarganya? Apakah diarahkan kepada agama atau tidak? Apakah diarahkan kepada selamat atau tidak? Sebagai orang tua mengarahkan anaknya yaitu untuk taat kepada Allah, untuk memberi iman yang mumpuni. Maka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Maka anak tersebut mau sholat atau tidak, mau taat atau tidak, mau berakhlak atau tidak berakhlak, itu tergantung orang tuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Mari kita sebagai orang tua, supaya anak-anak kita jadi pemimpin-pemimpin yang amanah, maka kita dekati para ulama, kita belajar ilmu agama, kita belajar fikih, belajar tauhid, belajar akhlak, belajar Al-Quran, menghafalkan Quran, daripada anak dibuang waktu untuk bermain game, menghafal Al-Quran, untuk belajar agama Islam, belajar fikih, belajar tauhid, belajar akhlakul karimah,
supaya anak-anak kita jadi generasi Qurani, supaya anak-anak kita jadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Yang ketiga, apabila umat manusia sudah menjauhi para ulama, tidak mau belajar ilmu, tidak mau mengaji, tidak mau belajar syariat agama, tidak mau pergi ke pesantren, tidak mau pergi ke masjid untuk belajar agama, tidak mau pergi ke madrasah, maka umat manusia, umat Islam bakal ditimpa musibah yang ketiga. Apakah itu? Yahrujuna minad dunya bighairi iman. Banyak orang yang meninggal dunia tanpa membawa iman. Kenapa? Karena orang di alam dunia ini perlu ilmu agama, dan orang kalau tidak punya ilmu agama, tidak mengerti agama, bagaimana kita membawa iman? Bagaimana kita iman kepada Allah kalau kita tidak hafal tentang keesaan Allah, tentang ilmu tauhid? Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Setiap perkara yang mengantarkan kepada perkara wajib, maka hukumnya wajib. Mengantarkan perkara wajib, kita wajib iman kepada Allah, kita wajib belajar ilmu tauhid, wajib kita sah, wajib kita diperintah oleh Allah ibadah sholat 5 waktu, maka kita wajib belajar ilmu sholat dan lain-lain. Makanya kalau kita ingin membawa iman dan Islam, belajar Islam dan mengamalkannya, kita dekati para ustadz, kita dekati para kiai, kita dekati para ulama untuk belajar agama, bukan mendekati yang maksud yang lain, tapi maksudnya mendekati para ulama itu artinya kita belajar ilmu agama kepadanya, mau di majlis taklim, mau di madrasah, mau di pesantren, mau di lembaga-lembaga pendidikan Islami yang lainnya, silahkan. Mari kita belajar kepada para ulama, kepada ilmu-ilmu yang jelas sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, kalau umat manusia atau umat Islam sudah menjauhi para ulama, maka bakal ditimpa terutama, yaitu yarfa'ullahu barokatan fikasbihim, bakal diangkat barokah usaha dan rezekinya. Yang kedua, yusalitullah sultanan dolima, bakal diberi pemimpin-pemimpin yang dolim. Yang ketiga, yahrujuna minad dunya bighairi iman, yaitu bakal banyak yang meninggal tanpa membawa iman. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan iman dan Islam, kita diselamatkan oleh Allah baik di dunia dan akhirat.